Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Chandra Desti, perwakilan dari kelompok 1 dengan akhiran NIM 056. Sini kelompok 1 akan mereview surat lembaga berupa surat undangan dan pesan singkat formal via WhatsApp dari kelompok 4. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria Zulfita dengan akhiran NIM 055. Saya Helena Kartika Sari dengan akhiran NIM 00046. Saya Kristi Maulidiasari dengan akhiran NIM 057. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang pesan dosen untuk melakukan bimbingan skripsi. Menurut saya, pesan yang ditulis oleh kelompok 4 ini sudah sangat benar, karena sebelum menyampaikan isi pesan, penulis mengucapkan salam dan juga menyampaikan permohonan maaf karena sudah mengganggu karena sudah mengganggu waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Tunip dan Siahan 2021 yang mengatakan bahwa etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berkomunikasi, agar setiap tindakan atau perkataan yang kita lakukan tidak menyinggung orang lain atau lawan bicara kita. Selanjutnya yaitu setelah penyampaian salam, itu ada penulisan penyampaian tujuan dengan jelas dan padat, tidak bertele-tele, dan juga tidak memaksa ibu dosen untuk mengiyakan atau menyetujui tujuan pengirim tersebut. Ini juga termasuk etika dalam berkomunikasi. Jadi dalam penyampaian pesan ini via WhatsApp, menurut kami kelompok cukup bagus dan sangat bagus, seperti itu. Selanjutnya kami akan mereview surat lembaga berupa surat undangan dari kelompok 4. Oke, baik. Surat yang dibuat kelompok 4 sudah bagus dan menurut kami sudah bagus dan rapi sekali, namun ada beberapa hal yang masih kurang lengkap dan ada juga beberapa yang harus diperbaiki. Di sini pada Didaktika, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berjudul Pengaruh Teknik Roadmap terhadap Keterampilan Penulis Surat Undangan, tertulis menurut Sujito dan Solihin pada tahun 2016, menambahkan bahwasanya bagian-bagian surat itu meliputi kepala surat, nama tempat dan tanggal surat, nomor, lampiran, hal atau perihal, halaman, salam pembuka, isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup, lalu salam penutup yang meliputi nama jabatan, tanda tangan, nama terang, tanda tangan, nama terang dari penanda tangan, tanda tangannya, beserta NIP. Lalu yang terakhir ada tembusan. Nah, dari surat yang kelompok 4 buat ini, yang pertama itu tidak ada NIP. Jadi, NIP atau NIP ini adalah nomor induk pegawai negeri sipil, yaitu sebagai nomor identitas yang dapat memperkuat keraguan pada jabatan yang tertulis. Di situ kan cuma ada nama sama jabatannya aja. Jadi kalau pembaca yang ngerti dan kritis itu bisa aja kayak ini beneran jabatannya ini beneran apa enggak. Jadi bisa diceknya itu lewat NIP. Jadi kalau nggak ada NIP itu lumayan kurang lah ya. Lalu yang kedua, tidak ada tanda tangan dan stempel. Nah,
stempel ini tuh berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu udah sah dan udah resmi. Dan tanda tangan ini itu berfungsinya itu biar memvalidasi surat yang dibuat gitu loh. Jadi nggak hoax. Kalau misalkan hoax, yang bertanggung jawab itu yang tanda tangan. Itu pun kalau misalkan tanda tangannya misalkan kayak di copyright gitu ya, di copy tapi nggak bilang-bilang, itu kan nanti bahaya juga. Jadi fungsinya itu jadi yang penting itu ada di tanda tangan sama stempelnya. Lalu yang ketiga, tujuan surat itu pada isi suratnya kan tertulis mengenai perkembangan TK Ar-Royan. Nah, jadi tuh kayak agak rancu gitu kan, ngapain wali murid itu tahu perkembangan TK-nya gitu. Sedangkan yang wali murid taruh kan muridnya ya. Jadi mungkin di situ ada sedikit kekurangan. Jadi harusnya lebih rinci lagi dari isi suratnya itu. Mungkin harusnya mengenai perkembangan murid ya, siswa-siswi dari TK Ar-Royan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin menambahkan ini yang di atas itu yang kepada yang terhormat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ada garing gini ya, itu gak usah dikasih spasi, itu ada spasinya kan. Terus yang kedua, kalau udah ada yang terhormat itu gak usah ditambahin kepada, soalnya menurut penggunaan ejaan Ruslan SPD MPD surat dinas ya, kepada sebelumnya terhormat itu tidak perlu digunakan karena berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang mengatakan arah. Terlebih jika alamat pengirim tidak didahului oleh kata dari yang berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan asal. Kayak gak usah gitu, gak usah. Terus habis gitu apa lagi? Sudah itu aja. Kalau misalnya ada garing miring gak usah dikasih spasi, sama kalau udah ada yang terhormat, yang YTH itu yang terhormat, gak usah ditambahin kepada. Udah sih, lainnya sudah cukup bagus, terus rapi banget. Cuman itu aja kekurangannya menurut kelompok 1. Mungkin kelompok 4 gimana? Tanggapan atau klarifikasi dari kelompok 4. Izin menambahkan lagi. Ini kalau yang ini nih, gak kelihatan mataku, sabar salah di HP. Waktu jam 8.30 sampai dengan selesai ya kan. S_D itu pakai titik, gak pakai garing ya kan. S.E.D. S.D. gak pakai garing. Udah itu aja sih. Kasih reviewnya itu aja sih. Bagaimana kelompok 4? Feedback. Menurut ejaan EYD versi 5 Kemendikbud. Baik, saya kira tidak ada feedback dari kelompok 4. Sekian review dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.